Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa verbal, reseptif, dan ekspresif. Simak sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama, saya akan membahas tentang gangguan perkembangan bahasa verbal. Gangguan perkembangan bahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Keterlambatan perkembangan pada awal kemampuan berbahasa dapat juga mempengaruhi berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mempengaruhi kehidupan personal sosial juga akan menimbulkan kesulitan belajar, bahkan kemampuan hambatan dalam bekerja. Oleh sebab itu, bila gangguan bicara dan bahasa tidak diterapi dengan tepat, akan terjadi gangguan kemampuan membaca, kemampuan verbal, perilaku, penyesuaian psikososial, dan kemampuan akademis yang buruk. Menurut Kustiawati 2002, anak yang mengalami kelainan bahasa pada prasekolah 40% hingga 60% akan mengalami kesulitan belajar dalam bahasa tulisan dan mata pelajaran akademik. Sedangkan RIS menyebutkan apabila disfasia perkembangan tidak diatasi secara dini, 40% sampai 75% anak akan mengalami kesulitan untuk membaca. Yang kedua, saya akan membahas tanda-tanda gangguan perkembangan bahasa verbal. Jika bayi tidak mengeluarkan suara menderu-deru pada saat usianya 2 bulan, itulah tanda paling awal keterlambatan bicara. Biasanya, pada usia 18 bulan, anak dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama atau dada. Tanda-tanda keterlambatan bicara pada balita yang lebih tua ialah sebagai berikut. 1. Usia 2 tahun. Anak tidak dapat menggunakan setidaknya 25 kata. 2. Usia 2 tahun, anak tidak bisa mengkomunikasikan kata benda dan kata kerja. 3. Usia 3 tahun, anak sulit dipahami dan tidak dapat menyebut nama benda dan juga tidak dapat menggunakan kata sebanyak 200 kata. Gangguan bicara juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik intelektual secara keseluruhan, seperti contoh di bawah ini. Pertama, penyakit rongga mulut. Kedua, hambatan bicara dan bahasa. Ketiga, gangguan pendengaran. Dan yang terakhir, keempat, kurangnya stimulasi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi gangguan bahasa verbal. Hal utama yang mempengaruhi gangguan perkembangan bahasa pada anak yaitu lingkungan sekitar dan orang tua. Selain itu, kebiasaan anak yang buruk dan selalu menonton TV tanpa melakukan interaksi sosial dengan orang lain sehingga menyebabkan kosakata pada anak berkurang. Biasanya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengobati keterlambatan bahasa pada anak melalui terapi-terapi yang ada. Yang keempat, terapi dalam gangguan perkembangan bahasa verbal, yaitu terapi bicara. Pengobatan ini pertama untuk mengatasi keterlambatan bicara atau speech delay adalah terapi bicara. Terapi ini memberikan hasil yang sangat baik. Kemampuan berbicara anak bisa menjadi normal saat mereka masuk sekolah. Jenis-jenis terapi untuk mengatasi keterlambatan berbicara adalah: yang pertama, anak dengan keterlambatan bicara. Dengan mengajaknya bermain, memperkenalkan hal-hal baru lewat gambar atau menggunakan bahasa isyarat yang dimengerti oleh anak
dapat merangsang anak untuk berbicara. Kedua, anak dengan afrasia. Kesulitan dalam mengucapkan suku kata tertentu yang biasa disebut dengan afrasia. Terapi ini bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengerti respon pendengaran visual dan sentuhan. Terapi ini dilakukan dengan berlatih di depan cermin atau merekam suara anak. Ketiga, anak dengan kondisi gagap. Terapi ini dilakukan secara perlahan dengan melatih anak berbicara lebih lambat dan jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.